Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri Irawan, NIM 108 dari kelas Farmasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi tumbuhan jagung. Silakan disimak. Anatomi organ tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman semusim yang termasuk dalam Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledoneae, subkelas Angiospermae, ordo Graminae, famili Poaceae, genus dan spesies Zeamais. Suhu optimum untuk pertumbuhan jagung berkisar antara 20–26 Celcius. Jagung dapat tumbuh di semua jenis tanah berpasir maupun tanah liat berat. Tanaman jagung atau Zeamai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, Zeamais merupakan komoditi tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Jagung merupakan sumber makanan yang termasuk dalam kategori biji-bijian. Pada bagian vegetatif yang pertama yaitu akar. Sistem perakaran tanaman jagung terdiri atas akar-akar seminal, koronal, dan akar udara. Fungsi akar secara umum yaitu untuk mencari zat hara, air, dan garam mineral dari dalam tanah. Selain itu, ada fungsi khusus, misalnya sebagai penyimpan hasil fotosintesis. Anatomi akar dapat diamati dengan melakukan pemotongan akar secara melintang. Struktur anatomi akar dari urutan terluar ke dalam yaitu epidermis, lapisan terluar akar yang tersusun atas sel-sel yang rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel. Pada bagian sebelah epidermis terdapat korteks yang tersusun atas jaringan parenkim. Bagian sebelah dalam dari korteks terdapat jaringan endodermis yang terdiri atas satu lapisan sel dengan dinding sel tebal yang mengandung lilin dan lignin. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat. Silinder pusat menempati bagian tengah akar. Yang kedua adalah batang. Batang tanaman jagung berruas-ruas dengan jumlah ruas 10–40. Tanaman jagung umumnya tidak bercabang. Fungsi batang ada dua, yaitu sebagai tempat daun dan sebagai tempat pertukaran unsur hara. Unsur hara dibawa oleh pembuluh bernama xilem dan floem. Floem bergerak dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Floem membawa sukros menuju seluruh bagian tanaman dengan bentuk cairan. Anatomi batang dapat diamati dengan melakukan pemotongan batang secara melintang. Pada batang monokotil terdapat xilem, floem, rongga protoxilem, seludang serat ikatan pembuluh darah, dan tersebar dalam empulur. Yang ketiga yaitu daun. Daun terbentuk dari pelepah dan daun. Daun muncul dari ruas-ruas batang. Pelepah daun muncul sejajar dengan batang. Daun merupakan tempat fotosintesis. Daun juga berfungsi untuk transpirasi atau penguapan air dan respirasi atau pernafasan. Anatomi daun dapat diamati pada irisan melintang, maka dapat dijumpai bagian-bagian penyusun struktur anatomi daun yang sesuai dengan fungsi daun. Daun tersusun atas jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung jaringan. Jaringan ini memiliki struktur khusus sebagai adaptasi untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Lalu terdapat jaringan parenkim dan jaringan pengangkut. Pada bagian generatif, tanaman jagung memiliki bunga jantan dan betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Yang kedua, pada biji tanaman jagung bisa dikenal sebagai kernel yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dinding sel, endosperma, dan embrio. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.